Perkenalkan, nama saya Sofi Mutmainah. Saya guru PAI di SDN 1 Pemulihan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran materi tentang makna kandungan surat Al-Ma'un di kelas 5. Berikut video praktik pembelajaran saya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hebat. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Hebat. Sebelum belajar, KM, ayo siapkan dulu untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah derajatku. Amin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, rapikan dulu tempat duduk. Kita rapi. Hari ini ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa yang tidak sekolah? Deti. Deti kenapa? Sakit. Sakit. Oke. Ibu absen dulu ya, satu persatu. Iya. Bagi yang ibu absen, angkat tangannya ke atas. Hadir Bu. Siap? Siap. Najwa, Hadir Bu. Tazkia, iya. Kakak Faisa, Bu. Satria, Hadir Bu. Deti. Oh, Deti sakit. Jara, Juli, hadir. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah, hanya satu orang hari ini yang tidak hadir. Kita doakan teman kita yang sakit supaya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Membaca surat Al-Fatihah untuk kesembuhan teman kita yang sakit. Membaca surat Al-Fatihah di dalam hati dimulai. Selesai. Nah, semangat? Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Nah, kita baca dulu surat-surat pendek. Kemarin kita belajar tentang surat Al-Kafirun. Sekarang kita belajar nyambung ke materi yang kemarin, surat Al-Ma'un. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalian sudah hafal? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang kalian berdiri dulu. Kita nyanyi Indonesia Raya. Berdiri dulu. Indonesia
minggu kemarin kita belajar tentang apa? Cum. Ya, Maya. Surat Al-Maun. Menulis surat Al-Maun. Kemudian Pani Menghafal surat Al-Maun. menghafal surat Al-Maun. Salwa Mengartikan surat mengartikan surat Al-Maun. Tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada hari ini, dengarkan ya. Yang pertama, kita melalui membaca surat pendek pada juz 30, siswa dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Dengan tartil itu harus dengan sesuai tajwidnya. Kemudian, melalui diskusi, siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama dan peduli terhadap orang lain dengan tepat. Berarti ibu sudah membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Nanti ibu akan memberikan tugas diskusi kepada kalian dan kalian harus mengerjakannya secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, melalui tayangan video, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan makna surat Al-Maun dengan benar. Kemudian, melalui kartu susun, siswa dapat menguraikan makna surat Al-Maun dengan benar. Dan melalui tampilan gambar, siswa dapat menganalisis isi kandungan surat Al-Maun dengan benar. Yang terakhir, tadi melalui tampilan gambar, siswa dapat mengidentifikasi sikap suka menolong berdasarkan isi kandungan surat Al-Maun yang tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Fokus nilai sikap yang akan ibu nilai. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran kalian dalam mengerjakan soal, baik soal LKPD per kelompok atau soal evaluasi. Yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, kepedulian, dan yang terakhir, tanggung jawab. Ya, jadi penilaian itu tidak hanya terfokus kepada pengetahuan saja, kepada kognitif kalian saja, tapi pengetahuan penilaian sosial, penilaian spiritual, ibu akan nilai itu juga secara diobservasi. Lihat kegiatan kalian di dalam kelas. Ya. Siap belajar? Siap. Tepuk semangat lagi, tepuk semangat. Siap. Buka buku paketnya. Ya. Buka halaman. Coba cari surat Al-Maun tentang maknanya. Kira-kira halaman berapa? Cari dulu di dalam daftar isi. Oke. Oke, buka halaman 49. Bagian D, makna surat Al-Maun. Ya, ada ya? Ya, fokus dulu ke layar ke depan. Ibu akan menampilkan gambar. Lihat. Coba kalian telah dulu. Kira-kira gambar ini tentang apa? Nah, gambar ini tentang apa? Gambar yang ketiga tentang apa? Sebelum ibu menjelaskan, ada yang mau ditanyakan? Apa kita harus tolong menolong? Mengapa kita harus saling tolong menolong? Oke. Ada yang mau menjawab? Ya, Najwa. Karena kita sesama manusia wajib hukumnya menolong teman maupun orang tua. Nah, karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, wajib hukumnya menolong sesama manusia, baik itu teman, orang yang usianya lebih dari kita, atau kepada orang tua. Siapa yang memberi dalam gambar ini? Baju merah. Seorang anak laki-laki yang memakai baju merah memberikan sesuatu dalam dus dan dalam kantong kepada seseorang yang memakai baju warna ungu. Yang kedua, nah gampang. Ini apa? Pisang. Pisang. Iya. Kemudian ada seorang laki-laki yang Jatuh. Gambar yang ketiga ini apa?
Gimana pelajaran sekolah? Apakah susah? Ya gitu sih Kak, jadi anak SMK harus kerjain pelajaran juga. Kalau aku sih SMA nggak terlalu sulit, cuma konteksnya itu yang aneh-aneh. Iya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi kamu sekarang harus minta maaf mengenai itu. Iya, aku menyesal. Janganlah kita menjadi orang yang mendustakan agama. Kita juga tidak boleh menghalangi anak yatim dan juga orang miskin. Nah, tuh yang pertama. Video yang kedua, lihat. Berikan surat-suratnya. Ayo berikan. Jangan paman, rumah ini adalah milik orang tuaku. Terima kasih Pak. Semoga Bapak tinggal di sini. Sama-sama. Ya Allah, aku harus tinggal di mana setelah ini? Dengar, harta yatim itu ibarat kobaran api. Jangan berani terampasnya dan memakannya. Coba, Asyap, kenyangkan perutnya dengan bara api neraka. Kira-kira video yang pertama bercerita tentang apa? Seorang nenek miskin meminta bantuan kepada kedua anak laki-laki. Awalnya tidak mau memberikan, tetapi akhirnya memberikan bantuan karena sesuai makna surat Al-Maun. Ya, jawab pertanyaan atau gambaran dari video yang pertama. Sekarang video yang kedua, com. Oke, Jihan, tadi di video yang kedua menceritakan tentang apa? Seorang paman yang menyakiti anak yatim. Seorang paman itu diberi gambaran mengenal jika dia menghardik Ya, anak yatim. Akhirnya paman itu sadar dan meminta maaf. Nah, di gambar yang pertama, ya, gambarannya tentang seorang nenek-nenek orang tua yang miskin yang meminta bantuan dan meminta pertolongan. Kemudian, gambar yang kedua tentang seorang anak yatim yang kedua orang tuanya meninggal dan anak tersebut dibesarkan oleh pamannya. Pamannya tersebut bertindak seenaknya kepada anak itu. Nah, kemudian paman itu sedang duduk termenung. Ya, datanglah seperti apa? Mimpi jedal ke belakang. Nah, ketika itu diberi gambaran bagaimana kalau dia menghardik anak yatim. Akhirnya apa? Paman itu sadar dan tidak menyakiti lagi anak yatim. Oke, selanjutnya kita sudah ya belajar secara berkelompok. Lihat penjelasan selanjutnya. Nah, Allah mengawali surat ini dengan pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Allah seperti berikut. Orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri sebagaimana berikut. Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik atau mentalnya atau perasaannya. Misalkan, hei anak yatim, hei yang gak punya mama, yang gak punya ayah. Nah, itu gak boleh, ya. Sama dengan menyakiti hati anak yatim. Yang kedua, orang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian Allah mengemukakan orang yang celak, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Awas, sholat. Nah, yang lalai. Yang kedua, berbuat riya. Contoh dari riya apa? Mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain, ingin dipuji. Contoh dari riya apa lagi? Kita berangkat ngaji karena kita ingin pujian orang lain. Wah, anak soleh ya berangkat ngaji, gak boleh. Kemudian orang yang enggan menolong dan memberikan bantuan barang berguna. Terus, nah, sikap terpuji apa saja yang dapat diambil dari ayat di atas, dari surat Al-Maun di atas? Nah, yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Nah, gambar yang tadi, gambaran peserta didik di sekolah sedang memberikan santunan
santunan kepada anak yatim. Ini lebih spesifiknya. Mencintai dan menyayangi anak yatim. Itu poin yang paling penting. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke belajar berkelompok? Oke, Ali, bagaimana Ali? Yang tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh menghardik anak yatim. Kemudian? Kalau menghardik anak yatim, Oh, begini ceritanya. Kan tadi dijelaskan, kita tidak boleh menghardik anak yatim. Bagaimana kalau kita menghardik anak bukan yatim? tidak boleh. Tidak boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Meskipun ada teman kita, misalkan di dalam satu kelas ini ada yang tidak mempunyai orang tua, ada yang masih lengkap orang tuanya. Nah, kita selalu menghardik orang, menyakiti teman yang masih mempunyai orang tua, tetap tidak boleh. Karena Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong, menyayangi sesama muslim. Tidak boleh saling menyakiti. Paham? Hebat. Nah, siapa? Buka buku paket sama buka buku tulisnya. Ibu akan membagikan soal LKPD. Nanti kalian kerjakan soal tersebut bersama teman satu kelompok kalian. Masing-masing kelompok diwakili oleh satu orang untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan. Kelompok 1. Tulis anggota kelompok 1. Namanya siapa saja? Kelompok 2. Lihat dulu ke depan. Tuh, Ibu jelaskan dulu. Lihat dulu LKPD-nya. Lembar kerja peserta didik. Lihat. Nama anggota kelompok. Di sini tulis kalian kelompok berapa. Misalkan kelompok 1, kelompok 2. Terus nomor 1 tulis anggota kalian. Misalkan yang satu Tazkia, yang kedua Salwa, yang ketiga Yani. Kelas 5. Hari atau tanggalnya tanggal sekarang. Kemudian materinya barusan materi tentang apa. Kemudian lihat. Bacalah dan diskusikan dengan kelompokmu. Lihat dulu. Ya. Lina dan Kartini berteman. Ini aku lihat beberapa hari ini tugas-tugas sekolahmu selalu terlambat diserahkan ke ibu guru. Ada apa? Nah, dari soal nomor ini, pelajaran apa yang kalian dapat petik? Karena Lina malas belajar, kemudian pengaruhnya karena apa? Tulis di lembar jawaban. Yang kedua, diskusikan bagaimana melafalkan Al-Quran dengan makhraj yang benar. Kemudian sampaikan hasil diskusi tersebut di depan teman-temanmu yang lain. Paham? Sok kerjakan. Kerjakan hari ini. Kelompok 1. Supaya apa?
rajin membaca Al-Quran agar terhindar dari sifat malas. Kita harus rajin membaca Al-Quran agar terhindar dari sifat malas. Sifat malas adalah salah satu sifat yang tidak terpuji. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok selanjutnya kelompok 2. Ya, Satria. Satria mau menjawab nomor berapa? Nomor 2. Dengarkan jawaban Satria. Kelompok Satria. Waalaikumsalam. Kita harus belajar ilmu tajwid supaya lancar membaca Al-Quran. Nah, kita harus belajar ilmu tajwid mulai dari dasarnya dulu agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tepuk tangan untuk ya. Ibu mau pertanyaan dari jawaban dari kelompok 1, kelompok 2 sudah benar. Sekarang lanjut ke kelompok selanjutnya. Alhamdulillah semua kelompok sudah tampil ke depan dan menyampaikan hasil kerja kelompok masing-masing. Semua kelompok hebat, bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Oke, Ibu mau merefleksi dari pertanyaan ini. Tadi di dalam nomor 1 ada 2 siswa yaitu Tini dan Lina. Siapa yang merasa bahwa tugas-tugasnya selalu terlambat itu? Lina. Lina ditanya oleh siapa? Tini. Oleh Tini. Mengapa Tini terlihat beberapa hari ini tugas-tugas sekolahmu terlambat? Dan ternyata diketahui jawabannya di paragraf yang kedua bahwa Tini itu jarang membaca Al-Quran. Salah satu hikmah dari membaca Al-Quran yaitu kita terhindar dari perbuatan yang tercela. Jadi sering-seringlah kita untuk istiqomah membaca Al-Quran. One day, one ayat. 1 hari 1 ayat minimal. Tidak boleh tidak 1 hari kita harus membaca Al-Quran. Yang kedua, masih ada sangkut pautannya dengan membaca Al-Quran. Nah, bagaimana melafalkan Al-Quran dengan makhraj yang benar? Tentunya kita harus menguasai ilmu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Panjang pondoknya, kemudian bagaimana kita mengakhiri membaca suatu ayat di akhir ayat. Nah, ilmu tersebut adalah dengan ilmu tajwid. Alhamdulillah. Sekarang proses pembelajaran selanjutnya, Ibu akan memberi kalian soal evaluasi. Sejauh mana kalian sudah mengetahui pembelajaran tentang makna surat Al-Mulk? Ini soal evaluasi tidak boleh bekerja sama. Kerjakan masing-masing. Nanti Ibu akan lihat sejauh mana tingkat pemahaman kalian. Misalkan masih ada nih yang di bawah KKM, berarti pembelajaran ini belum berhasil. Tapi kalau misalkan dari kalian semua nilainya sudah di atas KKM, di atas kriteria ketuntasan minimal, berarti pembelajaran hari ini telah berhasil. Kalau ada nilai yang di bawah KKM, berarti Ibu akan remedial kalian. Kalau nilainya sudah bagus, Ibu akan memberi pengayaan penguatan lebih dalam lagi. Siap ya? Soalnya Ibu akan bagikan 1 orang 1. Tulis nama kelasnya dan mata pelajarannya. Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, kita akan memeriksa soal dengan merolling masing-masing kelompok. Soal dari kelompok 1, kalian gilirkan ke kelompok 2. Nah, kelompok ini sampai ini, ganti jawaban. Ya. Kemudian kelompok Putri sama kelompok Najwa. Jawabannya kasih ke kelompok Najwa.
manusia tidak menghormati. D. Manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan yang lainnya saling tidak membutuhkan. Kira-kira yang mana jawabannya? B. B jawabannya. Iya, saya ketahui B. B. Nah. So, jumlahkan semua jawaban yang benar. Dikali 2. Nanti akan terlihat berapa nilainya. Tuh. Lihat hasil jawabannya. Siapa yang mempunyai atau mendapatkan nilai 10? Cung, Tazkia. Satu orang? Oh, sama Yani. Nilai 6. Kakak nilai 6? Berarti kakak harus mengikuti kegiatan remediasi. Sudah semua? Sebelum pembelajaran ditutup, kita rangkum dulu pembelajaran hari ini. Ya. Pertama, kita belajar tentang membaca surat Al-Ma'un. Yang kedua, menulis surat Al-Ma'un. Yang ketiga, mengartikan surat Al-Ma'un. Dan yang terakhir, mempelajari makna tentang surat Al-Ma'un. Dari pembelajaran makna surat Al-Ma'un, ada beberapa kriteria atau ciri orang yang mendustakan agama. Kira-kira yang pertama apa? Orang yang mendustakan agama mengharding anak yatim. Yang kedua, enggan memberikan bantuan kepada orang miskin. Yang ketiga, salatnya bagaimana? Lalai dalam mengerjakan sholat atau menunda-nunda kalau mau sholat. Yang keempat, berbuat ria, artinya ingin dipuji. Nah, Ibu harap kalian paham materi tentang makna surat Al-Ma'un ini dan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita akan belajar tentang pelajaran 7, mari mengenal Rasul Allah. PR kalian di rumah, lihat buku paket halaman ke-57. Kalian boleh membawa buku paket ke rumah. Kalau sudah menulis soal dari PR tersebut, buku paketnya kalian kembalikan lagi kepada ibu. Mengerti? Oke. Meja belajar kalian. Buku paketnya boleh diambil ke rumah ya, untuk mengerjakan PR-nya. Masukkan ke dalam tas kalian. Duduk berdiri lagi. Silakan, siapkan. Kalian siapkan. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa menjawab bisa pulang.